Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi kritik ya, yang mana fungsi kritik ini juga masih berada dalam ranah unconsciousness. Sebenarnya di video kali ini juga kita juga akan masih membahas tentang fungsi yang ada di ranah yang tidak kita sadari ini, yakni fungsi trickster ya, di mana fungsi trickster ini sangat dekat dengan fungsi demon. Tetapi fungsi ini seperti fungsi child ya, karena memang ada kaitannya dengan fungsi child, yang mana energinya ini masih membuat kita optimis. Tetapi yang menjadi kehati-hatiannya di sini yaitu jika kita menggunakan fungsi child terlalu lugu, maka yang terjadi di sini kita akan mengabaikan fungsi trickster ini, dan tentunya fungsi trickster ini akan menjadi fungsi yang tidak sehat. Seperti yang dilihat dari namanya juga, fungsi trickster ini artinya penipu. Jadi bayangkan saja ketika anak tersebut terlalu lugu, kemudian ada seseorang yang jahat, maka di sini anak tersebut akan diculik atau hal negatif apapun yang terjadi pada mereka. Jadi fungsi ini menjadi kehati-hatian kita di mana kita terlalu impulsif. Jadi intinya di sini disebut trickster itu karena membuat kita merasa mampu ya, padahal sebenarnya sangat tidak sadar di area ini. Misalnya untuk ENTJ dan ENFJ itu fungsi tricksternya itu introverted sensing, di mana memori mereka itu di sini sangat lemah sekali. Tetapi mereka menggunakannya seolah-olah dengan optimis. Jika mereka mengandalkan fungsi childnya terlalu dominan sampai mengabaikan introverted sensing ini, mereka akan selalu take action dan sangat restless sekali. Dan ini manifestasi yang sangat buruk sekali dari introverted sensing mereka, di mana mereka itu sangat workaholic. Jadi untuk ENFJ dan ENTJ ini, mereka saking terlalu sibuk dengan kegiatannya, yang terjadi di sini mereka malah kewalahan. Dan di sini tidak aneh juga jika mereka sering mencatat apa yang harus mereka lakukan, karena introverted sensing mereka berada di ranah yang tidak mereka sadari. Dan untuk mengintegrasikannya kita akan bahas nanti ya. Jadi intinya fungsi trickster ini sering menciptakan kebingungan ya, keputusan keliru juga, kesalahpahaman sosial juga, tergantung dari fungsi kognitifnya. Kita lanjut saja ke poin yang pertama di sini, yaitu sifat utama dari fungsi trickster ini. Yang pertama di sini optimis tapi naif juga. Jadi merasa bisa padahal sering salah. Kita ambil contoh di sini untuk tipe kepribadian ISTP dan ISFP, di mana mereka bisa menggunakan kemampuan NI atau introverted intuition ini dengan optimis. Tetapi perlu mereka pahami juga bahwa fungsi ini hanyalah fungsi child, bukan fungsi dominan. Berbeda dengan INFJ dan INTJ. Walaupun mereka bisa menggunakannya secara optimis, jika mereka terlalu lugu menggunakan fungsi ini, maka yang terjadi fungsi trickster yang akan mengambil alih, tetapi dalam manifestasi yang negatifnya. Di mana mereka di sini terlalu terpaku pada jalan mereka sendiri, sampai akhirnya jika ada konsekuensi yang buruk terjadi pada mereka, mereka stuck dan bahkan sangat sulit sekali untuk memecahkan permasalahan tersebut karena fungsi NE mereka itu sangat lemah sekali di sini. Jadi inilah yang harus menjadi kehati-hatian mereka. Ketika mereka ingin memutuskan sesuatu, mereka benar-benar harus memutuskan dengan hati-hati. Dan di sini adanya fungsi NE ini walaupun lemah bukan berarti kita menghindarinya, tetapi setidaknya kita menyadari bahwa orang yang ISFP dan ISTP ini mereka harus mempersiapkan beberapa alternatif jika harapan yang mereka ingin capai tersebut tidak terjadi seperti begitu. Jadi mereka harus membuat plan A, plan B, plan C sehingga dalam menjalankan hidup juga lebih fleksibel dan mengurangi kekhawatiran dalam diri juga. Terus yang selanjutnya di sini seperti yang disebutkan tadi juga, bahwa fungsi trickster ini menjadi blind spot terbesar dalam kepribadian kita, atau blind spot ini titik kelemahan kita. Yang selanjutnya di sini juga, fungsi trickster ini bisa menyebabkan kita membuat keputusan yang merusak diri sendiri atau orang lain tanpa sadar jika kita tidak mengintegrasikannya. Nah, yang terakhir di sini, fungsi trickster ini bisa menjadi sumber konflik dengan orang lain. Karena di sini orang lain bisa melihat kelemahan kita sendiri, tetapi kita sendiri tidak menyadarinya seperti begitu ya. Jadi dengan mempelajari seperti ini, kita tahu setidaknya kelemahan terbesar kita ya, selain dari fungsi demon. Kita maju saja ke poin berikutnya di sini, yaitu dampak negatif jika kita mengabaikan fungsi trickster dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Yang pertama di sini, mudah membuat keputusan secara impulsif atau tidak bijak. Jika kita terlalu mengandalkan fungsi child kita, di sini kita benar-benar bertindak secara impulsif. Di mana jika mereka suatu saat dihadapkan dengan kondisi yang menuntut mereka untuk menggunakan fungsi trickster ini, karena seperti yang bisa kita pahami, fungsi trickster yang kita miliki bisa menjadi poin kekuatan untuk orang lain. Jika kita melihat keluar, karena setiap orang itu seperti yang bisa kita pahami memiliki kekuatan dan kekurangan masing-masing. Jadi misalnya untuk ENTJ dan ENFJ ini, hal terbaik yang bisa mereka lakukan di sini yaitu setidaknya mencatat apa yang akan mereka lakukan, apalagi ketika mereka memiliki janji dengan orang lain. Karena jika mereka memiliki catatan, setidaknya mereka bisa mengingatnya. Misalnya kita bisa menyimpannya di Google Calendar, dan tentunya banyak alat yang lain yang bisa kita gunakan untuk menyimpan catatan-catatan yang penting. Kemudian dampak selanjutnya di sini juga sering disalahpahami atau dianggap aneh ya, tidak peka, tidak logis, tergantung dari fungsi kognitifnya. Misalnya untuk
untuk ISTP dan ISFP ini, mereka akan seringkali mudah tertipu karena fungsi NI mereka berada dalam child function, di mana mereka bertindak sesuai keinginannya sendiri, tetapi di sini mereka bahkan tidak terlalu skeptis pada orang lain. Jadi dalam beberapa kondisi mereka bisa ditipu oleh orang lain, dan inilah yang harus menjadi kehati-hatian untuk mereka. Kemudian yang selanjutnya di sini, dampak negatif yang bisa mereka alami yaitu rentan mengulang kesalahan yang sama karena tidak melihat akar permasalahannya. Kalau misalnya untuk fungsi kritik dan fungsi nemesis ya, kedua fungsi ini masih dekat dengan consciousness walaupun masih berada dalam ranah yang tidak kita sadari. Tetapi di sini yang menjadi perbedaannya untuk fungsi nemesis dan fungsi kritik ini, mereka di sini hanya perlu menyadari kelemahan tersebut. Sementara untuk fungsi trickster dan demon ini karena berada di posisi yang paling bawah, maka yang terjadi di sini walaupun kita sudah memahami MBTI seperti ini ya, kita masih rentan mengulangi kesalahan yang sama karena kita tidak kuat dalam area ini. Misalnya untuk ENTJ di sini fungsi trickster mereka itu SI, di mana memori mereka itu tentunya tidak sebaik orang lain. Jadi di sini mereka harus melakukan hal yang strategis untuk memperkuat memori mereka, seperti misalnya mencatat atau apapun itu dalam bentuk second brain. Dampak negatif selanjutnya di sini juga membuat kita sulit mengenali konsekuensi. Jadi jika kita terlalu lugu mengabaikan fungsi trickster ini, maka kita benar-benar mengandalkan fungsi childnya saja. Jadi di sini jika mereka dihadapkan dengan permasalahan hidup yang besar dan konsekuensinya tersebut memerlukan kemampuan dari fungsi trickster ini ya, maka yang terjadi di sini mereka akan kebingungan seperti begitu ya. Untuk ISFP dan ISTP misalnya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan karena di sini mereka tidak memiliki alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian untuk ENFJ dan ENTJ di sini mereka akan kebingungan karena mereka lupa apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang terakhir di sini ya, dampak negatifnya yaitu sering menjadi alasan mengapa hubungan ya, pekerjaan atau proyek pribadi pun mengalami hambatan, dan hal ini menjadi kehati-hatian bagi kita sesuai dengan tipe kepribadian masing-masing. Oke, nah sekarang kita lanjut saja ke poin cara menghadapi trickster function ini. Yang pertama, kita harus mengenali titik kelemahan kita atau blind spot kita dalam trickster function ini, tergantung dari tipe kepribadian kita masing-masing. Kemudian kita harus menerimanya bahwa kita itu memang lemah di area tertentu, terutama di fungsi trickster ini. Kemudian di sini kita harus menerimanya dengan rendah hati juga, bahwa semua manusia itu memang tidak sempurna. Tetapi setidaknya dengan mengetahui ketidaksempurnaan kita ini, dan disinilah kita bisa belajar lewat feedback dari orang lain. Nah, jika untuk fungsi kritik seperti di video sebelumnya, kita di sini tidak boleh terlalu skeptis. Di sini juga hampir mirip, tetapi di sini karena kita memang lemah, kita harus menggunakan hubungan sosial dengan orang lain itu untuk menutupi kelemahan kita ini. Yang dimaksud dengan menutupi di sini bukan berarti kita menyembunyikan, kita menambalnya seperti begitu ya. Misalnya untuk orang yang ENFJ dan ENTJ ini, ketika mereka ada janji dengan orang lain, alternatif yang mereka bisa lakukan misalnya dengan mencatat janji tersebut. Mereka sangat perlu sekali untuk mengomunikasikannya kepada orang lain bahwa mereka itu harus mengingatkan kepada orang yang ENFJ dan ENTJ ini akan janjinya. Jadi disinilah penting untuk menggunakan hubungan sosial ini untuk mendukung satu sama lain. Nah, yang terakhir di sini, jika terjadi kesalahan, catat kesalahan-kesalahan yang terjadi, kemudian kita lihat polanya untuk memahami akar permasalahannya. Misalnya untuk orang yang ISFP dan ISTP, mereka dihadapkan dengan permasalahan hidup yang tidak sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Dan di sini mereka sangat stuck, tidak bisa membuat ide-ide apa selanjutnya. Di samping di sini mereka harus membuat rencana-rencana apa selanjutnya, di sini juga mereka harus menyadari bahwa persiapan itu sangat penting. Jadi di sini mereka harus membuat rencana A, rencana B, rencana C. Maka jika hal buruk terjadi lagi, mereka akan lebih siap karena mereka sudah mengetahui pola-polanya di sini. Nah, sekarang kita lanjut saja ke poin berikutnya di sini, yaitu pengembangan fungsi trickster ini. Yang pertama di sini, fungsi trickster ini bukan untuk dihilangkan, tetapi ditingkatkan kesadarannya. Jadi walaupun kita mengetahui bahwa fungsi trickster ini fungsi yang paling lemah, bukan berarti kita menghilangkannya, tetapi setidaknya kita meningkatkan kesadarannya bahwa inilah salah satu kelemahan saya yang benar-benar saya tidak sadari sebelumnya. Jadi dengan memahami MBTI ini, kita tahu letak permasalahannya. Kemudian di sini juga dengan latihan misalnya dari lugu menjadi lebih sadar ya, dari impulsif misalnya lebih terarah. Misalnya untuk ENFJ dan ENTJ, mereka akan lebih terkendali lagi dalam menggunakan fungsi childnya, di mana dalam beberapa waktu mereka harus mensiasatinya, misalnya dengan menggunakan catatan. Nah, kemudian di sini pengembangan fungsi trickster ini sangat jarang dicapai ya, tetapi prosesnya juga membuat kita lebih bijaksana dengan setidaknya menyadarinya. Jadi fungsi trickster dan fungsi demon ini memang yang menjadi titik terlemah kita. Tetapi bukan berarti kita tidak menyadarinya sama sekali. Di sini kita harus tetap mengintegrasikannya. Hanya saja jika kita bandingkan dengan orang lain yang misalnya berada di letak dominan, sementara kita berada di letak trickster, maka di sini kita bisa belajar dari mereka dan bahkan bisa membangun hubungan yang bisa mendorong ke arah yang positif satu sama lain. Kemudian yang terakhir di sini, fungsi trickster ini mengajari kita untuk rendah hati dan perlu untuk mengintegrasikan keempat sisi kepribadian kita. Karena seperti yang bisa kita ketahui bahwa tanpa mengembangkan salah satu fungsi kognitif, terutama yang berada dalam ranah unconsciousness ini, maka kita akan gagal mengintegrasikan empat sisi jiwa dalam diri kita. So that's all for today's video. Hal yang bisa kita simpulkan di sini, yang
pertama yaitu fungsi trickster merupakan titik terlemah setiap tipe kepribadian, mendekati fungsi demon. Kemudian selanjutnya fungsi ini juga bisa menimbulkan konflik, ya, kebingungan, dan keputusan yang buruk bila tidak disadari sama sekali. Intinya dengan kerendahan hati dan hubungan yang tepat, ya, kita bisa mencegah kerusakan kepribadian kita, ya, dan bisa lebih berkembang lagi. Terakhir di sini kuncinya bukan menguasai fungsi trickster ini sepenuhnya, tetapi mengenali batas diri dan bekerja sama dengan orang lain supaya kita bisa melengkapi satu sama lain intinya. Disinilah hubungan sosial itu diperlukan. Jadi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing, mendorong ke arah yang lebih baik lagi. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.